To be successful, there must be an effort. There must be a challenge. There must be a courage. There must be a sacrifice. There must be a will. There must be an action. We proudly present you a journey to success, Thrill Ride 1.0, Beyond the Limit. By Paragotral Indonesia. Starring Para Team Para Mentors. And you as riders. Selamat pagi menjelang siang Riders. Perkenalkan, saya Faiz selaku moderator yang akan memandu webinar entrepreneurship pada hari ini. Sekarang kita akan masuk ke sesi webinar dan saya harap Riders kalian bisa mendengarkan sesi ini dengan baik dan jika perlu dicatat ya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan speaker kita pada hari ini, yaitu beliau merupakan mahasiswi berusia 18 tahun dan sedang menempuh pendidikan di Trinity College University of Melbourne. Nah, Kak Andri Nazi ini juga merupakan owner dari store yang lagi hits banget nih di Bandung, namanya Pass the Trend. Oleh karena itu, hari ini Kak Andrina akan mengisi webinar entrepreneurship pada riders-riders sekalian. Tanpa basa-basi lagi nih, riders, kita undang bersama speaker kita hari ini, Kak Nirina Zi Askia. Selamat pagi, Kak Nirina. Halo semuanya. Kedengeran nggak? Bagaimana kabarnya nih, Kak Nirina? Baik, alhamdulillah. Kebetulan aku baru aja pindah ke Melbourne, jadi masih masa adaptasi sih gitu. Oke, baik. Mungkin sebelum kita mulai sesi webinarnya, Kak Nirina boleh memperkenalkan diri lebih lanjut dan menceritakan mengenai kesibukan Kak Nirina sekarang pada Riders nih. Boleh. Halo semuanya, kenalin aku Nirina Ziaskia. Aku pelajar berumur 18 tahun. Saat ini aku lagi sekolah di Trinity College, University of Melbourne, tentunya di Melbourne, Australia. Dan juga aku kemarin setahun sebelumnya aku sempat ngebuat usaha store, collective store, namanya itu Pass the Trend di Bandung, yang isinya tuh banyak lokal-lokal brand. Nanti mungkin bisa kita bahas lebih lanjut ya. Baik, terima kasih Kak Nirina atas perkenalannya. Sekarang kita akan masuk ke sesi webinar deh. Apakah Kak Nirina sudah siap? Sudah. Baik, Riders, sekarang kita akan masuk ke sesi webinar yang kedua pada hari ini, yaitu mengenai entrepreneurship yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Kak Nirina Askia. Kepada Kak Nirina, waktu dan tempat kami persilahkan ya. Saya izin ya Kak Nirina, nanti saya akan kembali saat sesi Q&A. Terima kasih. See you soon, Riders. Oke. Halo semuanya, jadi aku Nirina Zi. Sekarang aku bakal ngejelasin nih tentang usaha aku di umur 18 tahun ini. Nah, kalian biar lebih akrab bisa manggil aku Zi aja. Dan oke, kita mulai ya. Jadi aku punya usaha namanya Pass the Trend. Jadi Pass the Trend itu apa sih? Boleh kita lanjut deh. Jadi background Pass the Trend ini dulu ya sendiri, kayak kenapa sih aku punya ide untuk ngebuat Pass the Trend ini. Jadi background itu bermula dari kayak aku sebagai
mahasiswa, sebagai pelajar, abis itu aku juga sebagai konsumen ya yang suka belanja ke sana ke sini, aku tuh ngelihat, perkembangan serta tingginya minat masyarakat terhadap kebutuhan sekunder nih, terutama pakaian dong. Karena menurut aku sekarang itu lokal-lokal brand pakaian maupun apapun itu sih mungkin dari aparel, sepatu, aksesoris itu semakin berkembang saat ini, kreativitas orang-orang juga makin tinggi saat ini. Nah aku dan kakakku, maka dari itu aku nyebutnya di sini tuh kami tuh ngeliat adanya peluang usaha yang tinggi di Bandung karena emang kita based in Bandung. Maka kita itu sebagai remaja yang emang dari dulu suka banget nih jualan dan punya mimpi untuk ngebuat sesuatu yang besar atau kayak ngebuat toko gitu, kita menciptakan sebuah usaha yang memiliki tujuan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini. Kami berinisiatif untuk membuka suatu usaha dengan konsep pop-up store, di mana berbagai produk yang dijual merupakan brand lokal hasil karya-karya anak bangsa. Nah, seperti yang kalian ketahui juga, produk lokal ini kan udah maju banget dari segi kualitas maupun kreativitas. Namun kayak gak semua masyarakat sadar akan hal ini. Nah, maka dari itu dengan ada usahanya aku ini, Pas The Trend ini, aku pengen memperkenalkan serta membantu para lokal brand untuk memperluas barang-barang mereka. Jadi orang-orang tuh bisa ngelihat dan bisa tahu nih kalau kayak lokal brand itu udah berkembang banget saat ini. Nah, di samping itu juga dengan adanya COVID-19 ini kayak beberapa lokal brand kan pasti mengalami penurunan. Mungkin orang-orang yang emang udah punya produk-produk yang bagus tapi emang nggak punya wadah atau apa ya nggak bisa mempromosikan itu lebih lanjut jadi nggak bisa dilihat sama orang-orang. Nah itu tuh menurut aku sama kakakku tuh sayang banget nih. Maka dari itu pop up store kami ini bisa menjadi wadah untuk platform baru dalam mempromosikan barang-barang mereka. Nah, sekarang kita ke profile bisnisnya dulu deh. Pas The Trend itu apa sih? Jadi kayak Pas The Trend itu merupakan pop-up store yang menerapkan konsep konsinyasi. Nah, kalau kalian di sini masih kurang paham nih, kayak apa sih konsinyasi itu? Nah, jadi konsinyasi itu adalah merupakan kegiatan titip jual beli di mana kayak ada suatu brand menitipkan barangnya ke kita dan ada biaya consignment-nya di mana kayak biaya potongan atau biaya operasional. Nah, kami juga di sini tuh bertujuan untuk menawarkan platform baru berupa offline store agar produk-produk lokal brand tuh bisa bergerak secara online dan juga secara offline. Jadi mereka itu bisa dapat keuntungan dari dua platform yang berbeda secara bersamaan. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, aku tuh ngebangun ini sekitar 26 Mei 2021, jadi belum 1 tahun banget. Jadi aku juga masih banyak belajar banget di hal-hal ini. Tapi alhamdulillahnya sudah ada beberapa progres yang emang aku ciptakan di sini. Nah, toko aku sendiri ini memiliki tema modern, unique, and eye-catching. Jadi, aku emang mempunyai toko dengan tema aku sendiri yang berbeda, nggak minimalis, nggak simpel, tapi emang aku buat heboh biar eye-catching buat orang-orang, sehingga toko ini tuh cocok banget untuk milenial saat ini, gitu. Nah, buat kalian yang belum tahu Pas The Trend itu lokasinya di mana sih? Pas The Trend itu ada di Bandung, lokasi tepatnya itu ada di Jalan Trunojoyo, nomor 23 Bandung. Kalau kalian suka main di daerah tengah kota tuh pas banget, bisa banget mampir untuk ke Pas The Trend ini, gitu. Nah, terus ini beberapa aku kasih contoh cuplikan-cuplikan foto-foto dari store aku. Jadi, kenapa aku nyebut kayak playful, eye-catching, elegan, dan juga unik, karena sebenarnya aku tuh dulu seneng banget traveling nih ke luar negeri. Dan aku tuh selalu ngeliat kayaknya toko-toko di luar negeri tuh selalu ya, karena menurut aku tuh selalu memiliki karakternya sendiri, walaupun itu kecil, tapi pasti kayak mereka tuh untuk ngebuat toko tuh totalitas gitu, punya tema, berwarna, punya konsep, mood board, dan lain-lain. Maka dari itu aku kayak terinspirasi nih kayak toko-toko atau store-store di London itu kayak keren-keren banget deh. Maka dari itu aku ngebuat kayak depannya itu lebih satu tone dan lebih gelap warnanya itu navy dan dalamnya barulah aku mainin warna gitu. Nah, tadi yang aku bilang, jadi alhamdulillahnya kurang lebih dari 1 tahun ini aku udah berhasil ngajak kurang lebih 60 lokal brand mulai dari apparel, skincare and body care, bag, aksesoris, shoes juga ada. Mungkin bisa digeser. Ini beberapa brand-brand yang udah pernah bekerja sama dengan Pas The Trend.
mulai dari yang baru, ada yang udah mulai berkembang juga, dan di sini kami benar-benar support satu sama lain untuk di mana Pas The Trend itu menjanjikan untuk akan membantu memasarkan, mempromosikan, dan juga menjaga produk-produk mereka ini, kayak gitu. Bisa next. Nah, ini nih sedikit gambaran dari store-store aku. Mungkin kalau ada yang orang Bandung di sini udah pernah datang. Hai, semoga kalian senang untuk datang ke store-nya. Dan di sini tuh ada kayak dari beaded bags. Abis itu kita juga punya mirror foam. Abis itu ada kacamata, aksesoris, sama baju-baju yang emang mainin banget di warna. Dan monokrom juga ada sih, tapi kayak di sini aku bener-bener kayak menormalisasikan semua warna dan juga semua gaya. Jadi kayak aku di sini tujuannya itu pengen ngebuat orang yang masuk store aku itu mereka nemuin jati diri mereka, mereka bisa mengekspresikan diri mereka dari baju-baju dan juga barang-barang yang ada di Pas The Trend ini. Kayak gitu. Nah, terus mungkin kalau kalian ada yang nanya, apa aja sih strategi marketingnya, Kak? Kan Kakak ini kan kayak startup juga nih, baru, belum 1 tahun juga. Gimana sih biar store Kakak ini tuh dikenal sama orang-orang? Nah, ini ada beberapa strategi marketing yang aku aplikasikan. Pertama, mengetahui target pasar. Nah, ini menurut aku penting banget sih kalau kalian mau ngebuat usaha atau ngebuat bisnis kecil-kecilan, penting banget untuk kita ketahui nih target pasar kita tuh siapa. Apakah anak kecil, apakah teenager atau kayak remaja, apakah dewasa atau lanjut usia dan lain-lain. Nah, di sini Pas The Trend sendiri memiliki target pasar dari umur 15 sampai sekitar 27 tahunan, karena menurut aku di sini baju-baju yang kita pakai emang lebih ke baju-baju anak-anak remaja yang bisa dipakai sehari-hari, dipakai kuliah, dipakai ke sekolah, dipakai ngantor, atau dan lain-lain. Nah, terus kedua, manfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kalian nih emang kan pasti kayak, ya udah sih medsos penting, tapi kayak ya kalau gini ya, kalau menurut aku kayak strategi marketing itu emang penting banget di media sosial. That's why aku juga masih ngepelajarin terus sih untuk Instagram, TikTok, dan lain-lain. Aku tuh masih ngepelajarin banget karena media sosial itu agak tricky. Kan menurut aku kayak, tapi kalau kita bisa ngemanfaatin media sosial ini dengan sebaik-baiknya, dengan ngebuat konten yang informatif, yang menarik perhatian, itu pasti akan besar banget engagement-nya untuk bisnis kita. Ketiga, gunakan lingkungan yang ada, teman dan kerabat. Nah, menurut aku di sini kita penting banget untuk ngegunain relasi-relasi kita di sekitar kita, mau itu dari teman, kerabat, keluarga. Karena menurut aku gini, di saat kita pengen ngepromosiin atau memperkenalkan store kita keluar ke orang-orang banyak, kita harus ngeperkuat dulu nih kayak inner circle kita, kayak apakah keluarga kita udah tahu, apakah kerabat kita udah tahu, apakah teman-teman dekat kita udah tahu, gimana caranya kita mau kenalin ini ke orang-orang di luar sana, kalau emang kita aja belum bisa ngenalin ke keluarga-keluarga dekat kita atau ke lingkungan-lingkungan dekat kita. Nah, keempat, pintar-pintar mencari cara untuk mewujudkan strategi promosi yang dimiliki. Misalnya kalian punya strategi promosi untuk melakukan diskon atau kayak melakukan promo setiap bulannya biar menarik perhatian orang. Nah, kalian tuh pintar-pintar untuk mencari cara gimana sih biar si diskon ini tuh bisa terus terlaksana setiap bulannya. Gimana sih biar orang-orang bakal selalu tertarik untuk belanja di store kita. Nah, itu tuh misalnya dengan cara kayak kalian ngajak kolaborasi dengan brand-brand lain atau ngajak kolaborasi dengan platform lain seperti Kompas Twitter. Sebenarnya mereka kolaborasi dengan Ghost Store di mana kayak sering banget ada cashback, tapi itu bukan pihak Pas The Trend-nya tuh yang ngeluarin, jadi pihak Ghost Store-nya. Jadi kayak di sini kasarnya Pas The Trend nggak rugi. Nah, hal semacam itu harus kalian ulik lagi dan kalian cari tahu informasinya lebih lanjut karena itu akan menguntungkan kedua belah pihak juga sih menurut aku. Nah, terus lanjut membuat konten yang menarik perhatian. Nah, tadi apa yang aku udah bilang, selain kita memanfaatkan media sosial yang ada, kita juga tuh harus ngebuat konten yang menarik perhatian. Kenapa? Karena selain aku menjadi kayak orang yang punya toko atau orang yang mempromosikan, aku juga di sini menjadi konsumen juga gitu kayak untuk store-store lain. Kayak aku juga main Instagram, aku juga main TikTok, dan ketika aku melihat ada konten yang menarik, tanpa sadar aku akan ngeklik. Even itu cuma ngeklik, tapi itu merupakan satu step
lanjut yang baik menurut aku, karena dengan orang mau ngeklik profile Instagram kita atau profile TikTok kita itu tuh menjadi 1 poin plus. Berarti konten yang kita kasih itu informatif dan menarik perhatian orang lain. Nah, terus melakukan kolaborasi dengan pihak lain seperti yang aku tadi udah bilang juga, kayak misalnya nih kan kayak, "Kak, ini aku baru bisnis kecil nih, gimana aku bisa mau kolaborasi dengan orang lain?" Misalnya kalian bisa kolaborasi dengan teman kalian yang punya bisnis kecil lainnya, itu tuh cuman sebagai kayak apa ya, mmm, gimana cara kita untuk kayak bertukar pasar, kayak kita tuh bertukar exposure kasarnya, kayak biar kayak, orang-orang yang ada di online shop teman kalian bisa berkunjung ke online shop kita, dan online shop orang-orang yang ada di online shop kita bisa berkunjung ke online shop teman kalian. Sebenarnya kayak gitu sih, kayak manfaat dari adanya kolaborasi. Nah, ini ada sedikit video tentang gimana cara aku marketingin, store aku dulu sebelum buka, di mana kayak orang-orang mungkin nggak tahu isi store-nya apa dan itu apa, dan mungkin bisa kita lihat ini ada sedikit trailer dari, mmm, before, kita launch our store gitu. Bisa di-play. Mungkin moderator bisa nge-play videonya. Bisa ke-play nggak ya? Karena harusnya tuh bisa ke-play. Tapi mungkin kayaknya di save-nya pakai PDF deh ya. Iya, maka tidak bisa. Oh, ya harusnya itu jangan di-save pakai PDF, tapi it's okay, ya udah. Nanti mungkin bisa dilihatin ya lewat link atau web, jadi teman-teman semua di sini bisa ngelihat bentuk trailernya seperti apa. Nah, terus selain tadi aku buat kayak sneak peek untuk pembukaan opening-nya itu, aku juga di sini manfaatin dengan cara ngegunain relasi-relasi terdekat aku, yaitu mungkin dengan endorsement. Di sini mungkin ada yang berbayar, aku juga manfaatin teman, dan juga mungkin ada yang pas pandemi itu ada yang coba-coba buka free endorse, karena kalian tuh bisa tuh manfaatin itu. Nah, di sini aku juga udah ngelakuin beberapa endorsement di beberapa bulan pertama. Oke, next. Nah, yang tadi aku bilang, aku juga ngelakuin kolaborasi nih dengan beberapa pihak. Contohnya misalnya kayak pertama aku ngelakuin kolaborasi dengan Pascal, aku ngelakuin kolaborasi dengan giveaway, dan aku juga ngelakuin kolaborasi dalam bentuk fashion show yang nanti mungkin videonya juga bisa dilihat lewat link. Nah, pertama aku lakuin giveaway sama Pascal. Nah, di sini kan nih, kalau kalian notice kayak kalau orang-orang mau lakuin giveaway pasti kan rules-nya kayak follow ya, follow TikTok, Pasti Trend, follow IG Pasti Trend, abis itu follow TikTok Pascal, IG Pascal, abis itu mungkin komen nih kalian sukanya barang apa, abis itu spam like atau apa-apa. Nah, itu tuh merupakan salah satu cara untuk nge-marketingin bisnis kita ini. Nah, itu tuh merupakan kalau menurut aku giveaway itu merupakan salah satu cara termudah untuk kita kayak bertukar pasar dengan kolaborator kita. Yang kedua dengan Emina, aku juga pas Trend pernah ngelakuin kolaborasi dengan Emina, di mana kayak mungkin ada ngelakuin giveaway, kemudian kalau orang yang belanja lebih dari 300.000 dapat 1 produk Emina atau semacamnya. Itu tuh sebenarnya kayak terms and condition-nya itu bisa kita bahas antara pihak kita dan pihak kedua. Dan yang ketiga, aku juga pernah ngelakuin giveaway sama salah satu brand sepatu, yaitu by Monochrome, di mana kayak orang yang nge-follow terus komen kayak size sepatunya berapa, nah itu nanti yang menang bakal dikasih. Kayak gitu sih menurut aku itu kayak, dan adanya giveaway ini tuh bisa kayak ngebangun hype antara kedua brand gitu. Lanjut. Nah, di sini sebenarnya tuh ada sedikit cuplikan dari hasil kolaborasi aku dengan Pascal berupa fashion show. Nanti mungkin kalian bisa lihat sendiri, di sini semua wardrobe-nya digunakan menggunakan baju Pas The Trend. Jadi waktu itu temanya itu Halloween, di mana kayak kita pengen ngasih outfit inspiration buat orang-orang yang mau Halloween-an nih. Jadi kayak bisa cari baju di Pas The Trend kayak gitu. Nanti mungkin bisa ditampilkan di akhir ya videonya. Bisa next. Nah, terus nih tadi kan aku udah bilang nih,
tips membuat konten yang menarik. Gimana sih cara ngebuat konten yang menarik? Karena kadang kita udah buat nih konten tapi yang like dikit atau yang nonton dikit. Nah, gimana sih? Aku punya 3 konten yang emang selalu aku pakai, yaitu pertama memiliki tema dan eye catching pastinya. Kayak kita nih mau temanya apa nih? Apakah mau temanya kayak entertainment atau informatif atau kayak kita cuman mau unboxing dan lain-lain. Dan menurut aku itu penting banget di awal kalau kita tahu nih tema konten kita tuh apa. Apa kita mau promosi juga. Nah, itu tuh harus dibagi-bagi. Dan terus kedua eye catching. Karena menurut aku sebagai orang yang mainin Instagram juga, yang mainin TikTok juga, yang berlagak seperti konsumen juga yang emang beli barang-barang brand lain, aku tuh seneng banget kalau ngeliat konten-konten yang emang menarik perhatian aku. Jadi kayak aku mau untuk nonton lagi atau bahkan ngebuka profile brand mereka dan ngebeli langsung di Shopee. Nah, menurut aku itu tuh satu hal yang penting dan kita ngebuat konten yang emang mungkin hype-nya lagi apa nih, mungkin kayak lebih colorful atau lebih minimalis. Nah, itu tuh kalian tuh harus paham kayak konsumen tuh maunya apa, kayak gitu. Terus kedua, mengikuti tren yang ada. Nah, mengapa mengikuti tren yang ada? Karena menurut aku di sini kayak kebanyakan orang-orang Indonesia itu kayak sukanya tuh kalau ngeliat ada yang lagi trending, mereka langsung pencet. Nah, kayak gitu-gitu sebenarnya merupakan salah satu hal penting juga sih. Misalnya kayak di TikTok, kadang kalian ngelihat gak sih kayak sound sama isi informasinya itu berbeda. Nah, mungkin itu merupakan salah satu strategi marketing mereka, di mana mereka itu ngegunain sound yang lagi hits, tapi isinya itu produk-produk mereka. Nah, kayak gitu. Yang ketiga persuasif. Jadi konten kita itu harus bersifat persuasif juga. Jadi kayak mengajak orang-orang gitu. Next. Nah, ini ada contoh konten-konten yang udah pas the trend buat. Di pertama emang kita tuh temanya kan colorful, eye catching. Jadi kayak orang-orang tuh bakal at least kalau emang mereka nggak mau ngebaca tapi mereka kayak oh lucu ya kontennya. Nah, itu merupakan salah satu goals juga. Nah, pertama tim aku pernah buat karakter outfit inspo di mana kayak mungkin orang-orang nggak akan kepikiran untuk ngebuat inspiration outfit itu dari Disney atau dari karakter-karakter kayak gitu. Dan di sini aku ngasih inspiration yang dimana kayak kalau kalian misalnya mungkin ada acara atau apa harus bertema Disney karakter, di sini kita ngasih contoh kayak Ariel sama Belle, di mana kayak semua outfit yang dipakai di konten tersebut itu tuh bisa didapetin di Pas The Trend. Kedua ada sale juga nih, kayak sale itu 17 Agustus. Nah, walaupun itu cuma sale tapi kita harus tetap ngebuat itu tuh menarik. Jadi orang-orang tuh kayak wah apa ya nih, at least kalau emang gak mau beli tuh ya mereka itu ngeklik profile kita. Nah, terus ketiga ada Instagram Ads, di mana di sini kalian biasanya kan kalau lagi main Instagram nih, suka ngeliat kayak ada yang sponsored kayak gitu, itu tuh biasanya kita tuh emang bayar, tapi itu lumayan banget kayak dengan 3 hari atau seminggu aku nge-Instagram Ads, barang aku di sini kalau kalian kelihatan di sini tuh yang nge-save udah sekitar 800 orang. Dan itu merupakan salah satu goals kita juga karena dengan kita mainin Instagram Ads berarti orang-orang itu ngeklik profile kita, terus at least mereka nge-save, jadi mereka kalau butuh mereka bakal ngelihat lagi kayak gitu. Terus ada juga best product. Jadi best product ini tuh kayak kita tuh setiap bulannya itu kayak selalu nampilin best product di mana kayak jadi orang-orang tuh tahu setiap bulannya itu barang-barang apa aja sih yang lagi favorite. Jadi mereka nggak akan ketinggalan zamannya atau ketinggalan update dari Pas The Trend. Dan di sini juga kita sebagai bentuk apresiasi buat brand-brand tersebut yang emang menghasilkan produk-produk yang menjadi best selling di Pas The Trend ini. Dan yang terakhir story Instagram. Nah, pasti penting banget ya karena setiap hari kita pasti main Instagram, ngeliat Snapgram atau IG story, dan di sini menurut aku penting banget untuk kita nyajiin konten yang emang menarik dan to the point pastinya, gimana kita langsung kayak kasih linknya, kasih tahu harganya, jadi orang itu bakal langsung pencet. Maka dari itu di sini tuh aku selalu kasih link Shopee-nya, jadi orang-orang kalau emang tertarik bisa langsung klik dan langsung masukin ke keranjang. Next. Boleh next. Nah, oke, jadi di sini tuh ada beberapa contoh konten yang aku selalu sajiin sama tim-tim aku di sini. Jadi pertama itu ada yang entertaining, jadi kayak
konten yang dibuat ini kreatif dan kayak orang ngeliatnya kayak, "Wow, lucu banget ya, kayak pengen beli deh." Bisa kita di sini poin utamanya itu untuk ngepromosiin tas nih di foto pertama, tapi kita pakai outfit yang emang setema juga nih sama tasnya, dan di sini tuh bisa menjadi salah satu cara atau strategi marketing kita untuk ngejual produk-produk kita. Jadi mungkin kan orang pasti salfok ya, karena suka orang tuh banyak kan salfok, kita ngepromosiin tas, salfoknya itu ke baju. Nah, itu tuh merupakan cara atau strategi marketing kita juga. Yang kedua ada yang informatif, di mana kita di sini ngasih-ngasih tips untuk nge-mix and match-in untuk OOTD, untuk kuliah atau untuk hangout sama teman-teman. Nah, di situ kan menurut aku orang-orang seneng banget ya kayak atau suka banget kehabisan ide untuk kayak nge-mix and match-in baju, dan di sini kita kasihlah konten-konten informatif itu. Dan yang ketiga ada menjual, di mana kita nunjukin detail-detail bajunya, warna-warna celananya, yang ngebuat orang kayak punya banyak pilihan untuk ngebeli. Nah, nanti, aku ini bakal kirimin dulu nih linknya karena ini berupa, video, jadi aku bakal kirim sebentar ya linknya. Nah, ini mungkin kayak udah dibuka nih, ya. Oke. Nah, buat teman-teman boleh nih udah mulai tulis-tulis, question, jadi entar aku bisa jawab-jawabin ya emang. Mungkin yang pertama dulu Kak, yang sebelumnya deh. Enggak, lanjut. Ke kiri yang sebelum ini sih Kak.
Nah, boleh di-stop dulu aja, Kak? Bentar ya. Nah, jadi tadi itu yang kalian lihat itu tuh kayak itu tuh after movie dari acara yang aku lakuin sama Pascal nih. Jadi di mana kita di sini ngebuat itu sekitar H-2 sebelum Halloween. Jadi kita tuh ngebuat fashion show. Temanya itu Halloween di mana kita nyediain 4 tema looks. Pertama itu kita nyediain doll. Habis itu ada Netflix di mana kita di sini nge-recreate outfit-outfit dari pemain-pemain Netflix nih yang lagi hits. Terus kedua juga ada dari Disney karakter dan yang satu lagi itu ada dari yang ghost-nya gitu, yang bener-bener kayak hantu-hantuannya gitu. Nah, di sini kok kalian bisa lihat tadi ada yang menyerupai It, abis itu juga ada yang nyerupain Carla Elite kalau kalian ngelihat. Nah, di situ di sini kan kalau Halloween tuh kan kebanyakan remaja-remaja sekarang tuh sukanya nyontoh-nyontohin kayak karakter-karakter Netflix. Nah, maka dari itu di sini kita nge-provide beberapa looks yang mungkin bisa digunain sama orang-orang nanti kalau untuk Halloween kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada trailer yang aku gunain pertama kali banget sebelum aku opening store. Mungkin kualitinya juga masih kurang bagus dan di sini aku benar-benar mengandalkan uh, relasi-relasi terdekat aku gitu. Jadi nggak akan ngeluarin budget-budget yang terlalu besar. Mungkin bisa di-play, Kak. Silahkan. Nah, jadi itu tuh sedikit trailer atau sneak peek yang aku gunain untuk aku promosiin ke media-media sosial di luar sana. Jadi kayak orang-orang mungkin pas pertama kali lihat kayak, wah ada apa nih, ada store baru nih di Bandung. Dan terus kedua juga aku pasti mainin di TikTok karena menurut aku TikTok bener-bener besar banget impact-nya ke store atau ke usaha-usaha kita. Nah, terus yang terakhir, kamu mungkin boleh lanjut ke slide terakhir di mana aku mau kasih contoh konten-konten yang entertaining, informatif, sama menjual. Mungkin bisa diklik aja. Hello? Yeah, what's the word, Kayla? I'm gonna have to call y'all back. Nah, what's up? I'm trying to get this plan B. Nah, Bye. pull up Bye. right now. You playing? Lazy tryna have my baby, but plan be the only Just my plan. sneaker link. Wow, So don't keep texting me. I'm not your bitch, stop checking me. Come last when he next to me. His special dish, no recipe. Like Salt Bay, open sesame. You call him while he texting me. I'm such a great. Halo guys, jadi aku mau mix and match outfit kerja aku. Outfit semua ini dari aku dan ayo ikut aku mix and match. Outfit pertama aku ini cocok banget buat dipakai saat magang, casual namun tetap stylish. Ditambah bibir bikin aku keren. Ayo ikut aku outfit yang kedua. Nah, outfit kedua aku gaya classic cool karena aku udah masuk kerja dan gak mau kalah keren nih sama senior-senior aku yang udah kerja. Dan bisa dilepas juga biar nambah keren juga nih karena aku udah masuk kerja. Nah, yang ketiga ini aku mix and match tank top hitam dengan celana jeans yang bikin aku tinggi dan cocok untuk hangout setelah aku kerja seharian. Nah, setelah aku main kemarin, hari ini aku meeting di luar dengan atasan biru yang bikin tenang warnanya dan tetap formal yang bikin aku tetap keren. Dan atasan ini ada dua warna, ada warna orange yang bikin keren juga nih, dan semuanya pasti
the pen, spin the block and spin again. She turn around like ceiling fan. Make it rain, Eminem. Hello? Damn, what's the word, Kayla? I'm gonna have to call y'all back. Nah, what's up? I'm trying to get this plan B. Nah, Bye. pull up Bye. right now. You playing. Say she tryna have my baby, but plan be the only Boy, you just my plan. sneaker link. I am? So don't keep texting me. Damn. I'm not your bitch, stop checking me. You come last when he next to me. His special bitch, no recipe. Like Salt Bay, open sesame. You calling while he sexing me. I'm such a freak. He come. Nah, di sini kan kalian udah lihat nih apa bedanya entertain sama informatif sama menjual. Nah, tadi yang pertama entertain, kenapa aku bilang itu nge-entertain? Karena menurut aku di situ kita nggak ada ngomong dan nggak ada teks sama sekali dan kita nggak nunjukin detailnya sama sekali. Jadi emang di sini bertujuan untuk nge-entertain atau nge-please mata orang-orang di sana untuk kayak wah lucu juga ya outfitnya. Jadi di sini kan sebenarnya kita tuh fokusnya ngepromosiin tas, tapi gak akan menutup kemungkinan bahwa orang-orang bisa salah fokus ke outfitnya bisa dari atasan maupun bawahannya. Dan yang kedua boleh mungkin Kak boleh di-play lagi yang informatif tadi kan kayak agak nabrak ya. Halo guys, jadi aku mau mix and match outfit kerja aku hari ini. Outfit semua ini dari Pastetan. Ayo ikut aku mix and match. Outfit pertama aku ini cocok banget buat dipakai saat magang, casual namun tetap stylish. Ditambah OBBT bikin aku keren. Ayo ikut aku outfit yang kedua. Nah, outfit kedua aku gaya classic cool karena aku udah masuk kerja dan gak mau kalah keren nih sama senior-senior aku yang udah kerja. Dan bisa dilepas juga biar nambah keren juga nih karena aku udah masuk kerja. Nah, yang ketiga ini aku mix and match tank top hitam dengan celana jeans yang bikin aku tinggi dan cocok untuk hangout setelah aku kerja seharian. Nah, setelah aku main kemarin, hari ini aku meeting di luar dengan atasan biru yang bikin tenang warnanya dan tetap formal yang bikin aku tetap keren. Dan atasan ini ada dua warna, ada warna orange yang bikin keren juga nih, dan semuanya pasti Nah, itu salah satu contoh informatif. Kenapa informatifnya? Karena di sini kita kasih voice over di mana kita di sini ngejelasin kayak untuk outfit pertama bisa dipakai untuk apa, outfit kedua bisa dipakai untuk apa, dan lain-lain. Jadi orang-orang juga bisa stop, maksudnya mereka bisa terus nonton sampai akhir karena mau denger nih apa informasi-informasi selanjutnya. Dan yang terakhir ada contoh video yang menjual, mungkin bisa di-play lagi. Nah, itu tuh terakhir contoh konten yang bertujuan untuk menjual. Kenapa menjual sih? Karena di sini kita cuman kasih satu barang, maksudnya kita fokus di celananya yang memiliki banyak warna, dan di sini kita juga kasih tunjuk detail, cara nge-mix and match-nya, dan gimana cara kayak pakai dan lain-lain. Nah, menurut aku ini 3 poin penting dalam kita membuat konten di mana harus nge-entertain orang, informatif, dan juga pastinya menjual. Nah, mungkin sekian penjelasan dari aku. Maaf kalau ada salah-salah kata. Mungkin sekarang bentar lagi kita bisa masuk ke sesi Q&A-nya gitu. Biar pertanyaan-pertanyaan kalian tuh bisa terjawab gitu sama aku apa yang masih kalian bingungin. Terima kasih semuanya udah ngedengerin. Wah, keren banget nih. Terima kasih atas pemberian materi yang sangat bermanfaat dan inspiratif ya, Kak Zi. Saat ini kita akan masuk ke sesi Q&A kepada riders. Jangan lupa untuk bertanya ya. Untuk riders yang pertanyaannya di-up oleh operator akan otomatis mendapatkan poin tambahan nih. Jadi kakak-kakak thrillers juga jangan lupa dicatat ya poinnya. Oke. Untuk pertanyaan pertama bisa di-up. Nih. Bagaimana solusi yang bisa dilakukan bila terkendala modal saat memulai usaha nih, Kak? Oke, pastinya nih kan concern pertama ya, siswa-siswa sekarang atau kayak anak-anak muda sekarang mau buat bisnis itu pasti di modal. Nah, menurut aku di sini kayak
Aku nggak mau nutup-nutupin juga karena kayak pasti untuk kita mulai bisnis kita perlu modal. Mau itu sedikit, mau itu banyak tergantung dengan bisnis apa yang kalian mau ciptain. Karena mungkin oke bisnis itu nggak selalu tentang uang, tapi bisnis itu tetap butuh uang. Menurut aku seperti itu karena aku berpikir realistis aja. Karena nggak mungkin kayak kita nggak punya modal tapi kita pengen punya usaha. Nah, menurut aku di situ juga bakal kurang nih effort kalian kalau kayak ya kalian kan pasti pengen punya usaha, pengen punya pengalaman, pengen mendapat keuntungan. Gimana cara kalian dapat keuntungan kalau kalian ngeluarin modal aja nggak mau? Menurut aku kayak gitu sih. Nah, solusi yang bisa dilakukan bila terkendala modal saat mulai usaha, pertama mungkin kalian bisa nabung dulu atau kalian mungkin bisa pinjam dulu ke orang tua kalian dalam emang mungkin kan, maaf Pak, aku pengen punya usaha nih, boleh nggak aku pinjam modal segini, nanti aku balikin. Menurut aku itu nggak apa-apa, bener-bener nggak apa-apa karena gimana ya, asal kalian punya tanggung jawab untuk ngebalikin itu. Mau itu berhasil, mau itu gagal, kalian harus punya, tanggung jawab untuk ngebalikin modal tersebut. Atau misalnya nih, kalian, mau nih punya usaha berdua sama teman kalian. Satu itu yang punya idenya nih atau punya kreativitasnya, dan satu ini yang punya modalnya. Nah, menurut aku ini juga nggak apa-apa, kayak 2 orang kayak gini bergabung karena satu punya modal tapi nggak punya kreativitas, yang satu punya kreativitas tapi nggak punya modal. Nah, hal-hal ini kayak gini tuh bisa kita cari sebenarnya, menurut aku kayak gitu sih. Oke, gimana sudah menjawab kan Marsyanda? Kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Dari Rumaisya, halo mau tanya, ada nggak pengalaman yang kurang menyenangkan selama kakak menjalankan bisnis ini? Mungkin pernah ditolak oleh sebuah brand, terima kasih. Pastinya pernah ya, kayak walaupun kita belum 1 tahun, tapi pasti udah naik turun lah, udah ngerasain kayak susahnya cari uang tuh seperti apa, dan yang lain. Apalagi kan aku di sini posisinya masih sebagai pelajar yang kasarnya kayak mungkin mental aku juga belum sepenuhnya siap untuk ngadepin hal-hal seperti itu. Pasti pernah ada ya yang kurang menyenangkan. Mungkin kalau ditolak brand enggak, tapi kayak lebih ke mungkin mereka cuma mau ngasih proposal tapi belum bersedia. Seperti gitu sih, bukan yang kayak benar-benar ditolak, tapi emang karena kan kita di sini ngasih dan ngajak banyak brand. Mungkin ada brand yang nggak ngejawab atau brand yang lost kontak gitu aja dan yang lain sih mungkin. Dan terus yang paling menurut aku paling kurang mengenakan itu atau menguras tenaga itu seperti kayak kita apa ya, ngelayanin konsumen atau di Shopee dan lain-lain. Pastinya kita kan sebagai pelajar kan kayak ngedengar orang atau customer kayak katanya kasar atau kurang mengenakan juga kan pastinya kita kayak sedih, kayak, "Aduh kenapa bisa diprotes seperti ini," dan lain. Mungkin kayak gitu-gitunya sih, kayak lebih ke, dari konsumen atau kalau misalnya ada kayak, apa ya, hal-hal yang emang harus dikritik dari kita, mungkin yang kayak gitu-gitu aja sih. Tapi sebenarnya itu nggak apa-apa dan itu kita jangan jadiin hal-hal yang ngehambat bisnis kita juga atau harus menjadi pacuan kita untuk kayak terus berkembang lebih bagus, kayak gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak. Mungkin bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Dari Jesslyn, halo Kak, bagaimana caranya untuk meyakinkan dan persuade orang tua bahwa kita ingin memulai bisnis atau make our own money? Terima kasih. Nah, itu pasti kan susah banget ya, apalagi kayak anak-anak kan sekarang zaman sekarang ada aja akal idenya buat kayak minta uang ke orang tua, misalnya di awal kayak bilangnya mau buat bisnis tapi dipakai buat apa. Dan di situ emang harus dari kalian juga sih nunjukin kalau kalian itu emang sungguh-sungguh dan emang pengen ngebuat suatu usaha di mana yang kayak mungkin ke depannya bisa ngebantu orang tua kalian juga. Dan di sini mungkin aku sama kakak aku itu bermula dari emang dari kecil itu suka banget jualan. Mau dari jedai, hand gel, kalau kalian tahu tuh aku SD jualan hand gel yang ada casing-casingnya gitu, nah yang dicantolin ke tas, aku tuh udah mulai jualan. Terus kayak jedai, padahal kan jedai bisa didapetin di mana aja tuh, tapi dulu tuh belum masuk kayak ke strawberry, hardware gitu tuh belum. Jadi aku jualan jedai di sekolah, karena kan pasti kadang hilang, patah, kan orang-orang butuh jedai saat itu. Nah kalau menurut aku kayak dari kaliannya sendiri itu kalian harus tahu kalau kalian emang itu suka jualan, emang niat untuk berbisnis, niat untuk mulai usaha, dan di situ pasti orang tua pun tahu kan anaknya seperti apa, anaknya benar atau enggak atau pura-pura, dan mungkin dengan kayak cara kalian meyakinkan atau menunjukkan nih ke orang tua kalian, pasti kok orang tua kalian ngedukung kalian. Nah,
Menjawab banget kan pasti pertanyaannya Jesslyn. Boleh next ke pertanyaan selanjutnya. Dari Labika Humaira, gimana caranya kakak ngebagi waktu antara ngurus bisnis dan pendidikan kakak? Thank you, keren banget by the way, such an inspiration. Hai, thank you sebelumnya. Nah, kan pasti kita kan lagi jadi pelajar nih, kayak mahasiswa. Pasti kan fokus kita tuh belajar ya. Nah, menurut aku di sini pertama kalian harus tahu nih skala prioritas kalian itu apa. Apakah belajar atau jualan? Menurut aku kan aku di sini masih sebagai pelajar, aku pasti skala prioritas aku yang pertama itu adalah untuk belajar. Nah, tapi karena waktu itu aku masih belajar online, jadi masih banyaklah waktu luang yang bisa aku lakuin. Dan pertama-tama kan tuh harus ingatkan tadi skala prioritas. Kedua, kalian itu harus pinter-pinter ngatur waktu dan kalian itu harus tanamin di pikiran kalian kalau hari itu panjang, satu hari itu panjang, malam itu panjang. Jadi kalian bisa gunain hal-hal waktu-waktu tersebut itu untuk mungkin kalian pagi-pagi sama siang kan bisa sekolah dulu, habis itu lanjut kerja mungkin buat konten atau nge-packing orderan. Habis itu malamnya ya pasti capek, tapi ya manfaatin waktu itu mungkin untuk kerjain tugas atau belajar lagi kayak gitu sih. Jadi lebih kayak manfaatin waktu 24 jam ini menjadi benar-benar bermanfaat kayak gitu. Oke, bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, mumpung masih ada waktunya nih. Dari Rahma, Kak izin bertanya, gimana caranya Kak Aziz membangun personal branding bisnis kakak agar bisa mendapat kepercayaan dari pihak yang menjadi target kolaborator nantinya? Pertanyaannya bagus banget nih. Nah, iya penting banget dong kayak kita sebagai orang yang punya suatu usaha atau suatu toko, kita penting banget nih punya personal branding nih. Jadi orang-orang tuh tertarik untuk ngajak kolaborasi kita. Pertama mungkin bisa jadi personal branding itu bisa dari si tokonya sendiri sih menurut aku. That's why aku pengen punya toko yang emang bertema dan berkarakter. Dimana emang berbeda sama tema-tema toko lainnya, aku emang lebih heboh, lebih colorful, dan emang isi barang-barangnya juga emang colorful dan bermacam-macam bentuknya kayak gitu. Dan di sini sendiri mungkin dari kita cara ngeperkenalkan ke orang-orang, kayak mungkin aku dalam satu tim punya satu visi dan misi yang sama di mana kita harus nge-brandingin pas datang seperti apa. Pas datang itu toko yang seperti apa, collective store yang seperti apa, apakah barangnya bagus-bagus, apakah barangnya bermanfaat, apakah orangnya ramah-ramah. Menurut aku itu dari situ kita harus tentuin personal branding kita apa. Nah, terus kayak gimana dapat kepercayaannya dengan cara kita nunjukin kualitas kerja kita, kualitas produk kita, kualitas store kita, habis itu kayak apakah kita aktif di online store, di offline store, di media sosial. Menurut aku itu penting banget sih karena nggak akan menutup kemungkinan kok kayak untuk mungkin menurut kalian susah nih kayak gimana caranya Pascal bisa nge-reach kita ya. Nah, itu dia mungkin kalau kalian tahu ini aku kasih tahu sedikit, aku tuh dari TikTok dan Pascal nge-reach kita. Mungkin dari TikTok itu kan, wah ini ada store baru nih di Bandung, kita mau ngajak kolaborasi dan lain-lain. Dan itu gak akan menutup kemungkinan. Jadi menurut aku di sini lebih kayak buatlah konten yang emang ngeperlihatin itu tuh ciri khas store kalian banget. Tanpa ada tujuan untuk kayak biar kelihatan gimana-gimana. Jadi lebih kayak pure aja kalian buat konten yang emang sesuai dengan kualitas atau apa ya, kayak sesuai dengan standar store kalian atau usaha kalian. Kayak gitu sih. Pastinya menjawab banget kan, Rahma? Oke, bisa next ke pertanyaan selanjutnya? Pertanyaannya kok hilang ya? Operator? Oke, dari Devina, izin bertanya Kak, gimana cara meningkatkan mental untuk para pemula usaha? Terus apa sih cara agar usaha tetap berjalan dan tidak low profit di tengah pandemik seperti ini? Terima kasih Kak. Menurut aku gimana cara ningkatin mental untuk para pemula untuk usaha? Pertama ini pastinya kan kayak kita kan pemula nih ya, pasti banyak banget
rintangan-rintangan yang kita hadapin untuk ngebuat usaha, mau itu masih small business, mau itu udah besar, itu pasti ada aja. Nah, gimana cara kita ningkatin mental kita dengan kita bertahan sih menurut aku kayak dan kita pertama tahu goals kita itu apa. Pertama kayak misalnya kita goals kita itu kayak kita pengen buat usaha yang sukses. Apapun rintangannya, maka dari itu kita harus lawan. Kita harus kuat. Menurut aku itu aja sih. Dan kedua, apa sih cara agar untuk tetap berjalan dan tidak low profit? Nah, ini dia nih. Kayak kan lagi di masa pandemi seperti ini nih, mungkin kalian bisa ngebuat produk-produk yang lagi dibutuhin saat pandemi sekarang. Misalkan kayak di awal-awal ada yang ngebuat masker, abis itu mungkin sekarang untuk kayak anak-anak remaja sekarang tuh lagi hits tote bag, botol minum. Nah, menurut aku itu tuh biasa modalnya tuh dikit banget, tapi biasa dengan kreativitas yang ada, itu tuh kita bisa ngedapetin profit yang besar. Tapi apa yang harus kalian ingatin, di sini kalau kalian baru mulai usaha, jangan langsung mikir karena akan mendapat profit yang besar. Menurut aku itu nggak akan baik ke depannya karena di saat kita pengen dapat profit yang besar, disitulah kayak saat kita udah mau dapat profit yang besar tapi nanti nggak tercapai, nanti malah kalian tuh berhenti dan nggak ngelanjutin bisnis kalian karena mungkin nganggapnya kalian mendapatkan atau tidak mendapatkan hal-hal sesuai ekspektasi kalian. Nah, menurut aku di sini mungkin kalian goals-nya tuh bisa dari yang kecil, bertahap dulu, mungkin bisa kayak mungkin nge-endorse siapa dulu, abis itu goals kalian selanjutnya apa, karena menurut aku nggak akan bisa dan nggak akan mudah untuk kita langsung buat usaha terkenal, laku, langsung profitnya besar. Menurut aku itu nggak akan mungkin. Nah, jadi tips-tipsnya itu kayak mungkin pertama kalian harus tahu goals-nya dulu apa, habis itu harus pinter-pinter cari peluang sih, kayak apa sih yang lagi dibutuhin orang-orang sekarang, tapi nggak akan ngeluarin modal yang besar. Kayak gitu sih. Semoga cukup menjawab ya. Menjawab banget dong pastinya. Ayo riders yang mau bertanya, silakan bertanya sebanyak-banyaknya nih, mumpung masih ada waktu sharing sama Kak Z. Next, bisa pertanyaan selanjutnya. Dari Gita. Pernah ngerasa pesimis nggak sih Kak, waktu awal-awal bangun usaha ini? Kalau iya, gimana cara ngatasinnya? Kalau pesimis mungkin bukan enggak ya, tapi lebih kayak nggak mau berpikiran pesimis karena di sini aku ngerasa aku udah ngelakuin sesuatu yang aku suka dan aku juga udah naruh banyak banget hal-hal di usaha kita ini dan kita nggak boleh pesimis. Bukannya pernah ngerasa pasti pernah, tapi kita nggak boleh menurut aku karena di saat kita pesimis hal-hal buruk itu bakal pasti ada aja yang datang. Nah, mungkin hal-hal yang bisa ngebuat kita pesimis ini bisa kita jadiin kayak pacuan untuk kita untuk berkembang lebih baik lagi sehingga hal-hal yang kita takutin ini nggak akan terjadi gitu menurut aku. Tapi pasti ada ya kayak mungkin lebih kurang percaya diri kayak aduh takut gak laku, takut gak berkembang. Nah, tapi gak boleh sih menurut aku di sini kita harus yakin kayak kita ngebangun usaha ini, kita suka, pasti kita bisa sukses. Itu sih yang harus ditanamin. Oke, pastinya menjawab banget dong ya Gita. Oke, ternyata karena ada keterbatasan waktu, sesi Q&A ini harus kita akhiri. Dan Kandidana, kita akan masuk ke sesi terakhir untuk menutup sesi webinar pada hari ini. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada riders agar mereka bisa menanamkan materi entrepreneurship yang sudah disampaikan untuk ditanamkan di kehidupan sehari-hari? Mungkin sebagai penutup, aku pengen ingetin aja ke teman-teman, jangan pernah takut untuk memulai suatu usaha, jangan pernah takut untuk bermimpi, karena apa yang aku lakuin juga ini bermulai dari mimpi, bermulai dari ketikan di Twitter, di mana aku pengen banget untuk buat store, pop-up store di Bandung, dan tapi gak ada yang tahu 9 bulan setelah itu ternyata aku benar-benar punya pop-up store ini. Jadi intinya jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut dan malu untuk ejek orang-orang atau kayak dibilang orang kita sebagai pedagang dan lain-lain karena menurut aku gak akan ada habisnya kalau komentar dari orang dan kalau kalian gak mulai dari sekarang kapan lagi dan kalau gak kalian siapa lagi itu sih menurut aku. Jadi kayak kalau kalian emang punya ide dan kreativitas itu tunjukin ke dunia kalau kalian emang punya dan jangan pernah takut untuk memulai, kalian pasti bisa dan pasti bisa sukses gitu sih menurut aku. Thank you juga buat semuanya yang udah dengerin webinar aku. Semoga
isi materinya itu bisa bermanfaat, dan kalau kalian mungkin mau main-main ke Pass the Trend bisa cek Instagram Pass the Trend-nya. Thank you semuanya. Oke, baik Kak Zi, terima kasih atas pesannya. Kami selaku panitia ingin berterima kasih atas waktunya dan ketersediaannya mengisi acara kami. Semoga dengan adanya webinar pagi ini bisa men-trigger riders dan juga yang nonton di YouTube agar bisa mempraktikkan entrepreneurship nih. Untuk itu, kami ingin melakukan dokumentasi untuk kenang-kenangan webinar bersama Kak Zi. Pada pagi hari ini, kami izin share screen e-certificates-nya ya, Kak. Boleh. Nih, saya hitung ya, Kak. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Oke, Baik, thank you. sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas penyampaian materi yang diberikan oleh Kak Zi saat ini. Sehat selalu, sukses selalu, dan semoga selalu bersemangat untuk membagikan materi bermanfaat dan inspiratif seperti hari ini. Dan saya perwakilan dari panitia, mohon maaf apabila ada kesalahan atau ketidaknyamanan selama sesi berlangsung ya Kak, dan tanpa mengurangi rasa hormat, apabila Kak Zi ada kegiatan lain dipersilakan untuk meninggalkan sesi hari ini. Terima kasih Kak Zi. Oke, thank you semuanya.